Mang Angkum jualan sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com Official di acara program Spas. Semua pasti ada solusinya. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Bang Donan. Waduh. Long time no see. Long time no see kita nggak berjumpa ya Pak. Berapa tahun? Kita awal pertama ketemu itu di 2007 akhir. Yes. Terus Bapak menikah. Ketemu lagi kemarin ya Pak? Ketemu lagi kemarin. Itu berapa tahun Pak? Di pas openingnya Karwas ya. Yoi Karwas kita ketemu di situ ya. Ya, Yang penting 15 tahun. 15 tahun ya. Itu udah mau penghujung 2022 juga kan. 15 tahun gak ketemu. Pak, ini ngomong-ngomong kita baju putih. Baju putih, Kacamata. kacamata Bapak sama. kupluk, saya rambut palsu. Tetap ada ya. Tetap ada ya. Aksesoris yang kita pakai. Aksesoris. Pak Anton ini kita sama-sama tahu ya berjuang bareng ya Pak Anton. Dari nol ya, minus kali ya. Minus kita. Dari minus. Saya dulu dagang itu cuma modal ruko doang. Iya. Barang-barangnya kepercayaan orang doang Pak. Luar biasa. Pak Anton datang tempat kita beli pulsa. Ya, terus gitu ya sering. Terus Pak Anton jualan sembako ya kan. Sekarang akhir luar biasa Pak Anton. Perjalanan ya. Perjalanan. Pak Anton Instagramnya Kanjeng Anton. Iya, betul. Nama asli Pak? Sebenarnya Kanjeng itu nama julukan temen waktu itu ya. Oh. Ada seorang temen yang buat saya ya guru saya juga mungkin ya. Lebih tepatnya saya banyak belajar lah sama dia. Dia bilang Kanjeng itu julukan yang cukup istimewa, cukup berat, cukup ya pokoknya bukan orang biasa nih gitu. Betul. Pada saat kamu mendapatkan gelar itu, berarti kamu juga harus bertanggung jawab amanah terhadap nama itu. Tapi boleh dipakai, boleh enggak. Kalau nama asli saya sih ada Anton Setiawan di KTP ya. Oh, saya baru tahu loh Pak. Selama ini saya baru tahu sekarang. Dan itu posisinya rekan saya juga sama ya. Dia naik turun juga yang seperti itu saya bilang secara grafik. Tapi dia ada satu nama yang saya pikir ini cocok buat kamu. Wah, apa ini? Saya bilang gitu kan. Iya. Dan itu seru aja, udahlah saya bilang. Keren Pak, Kanjeng Anton tuh keren. Saya tuh sebenarnya jujur Pak, saya sempat ngobrol sama Fauzi tadi. Saya tuh sama Pak Anton kenal lama. Pengusaha, usahanya macam-macam. Gang tapi sukses saya perhatikan Pak Anton Amin, ini. insyaallah, amin. Sebenarnya Pak Anton ini larinya kemana sih Pak? Oke, ya jadi saya cerita sedikit ya pada perjalanan lah ya. Iya. Saya mulai berhenti jadi karyawan itu di 2007. 2007. Oh, waktu kita pertama ketemu itu ya? Betul, 2007. Terus kemudian ya perjalanan ya banyak lah. Jadi waktu itu saya mulai pertama kali buka itu ya nggak ngerti ya. Saya berhenti jadi karyawan itu. Pokoknya saya nggak pengen jadi karyawan aja. Ada tabungan gitu kan. Saya pakai buat modal segala macam. Buka sembako waktu itu, terus ya ada mungkin juga karena cuman hanya nafsu aja, bukan nafsu ya, lebih kepada ego. Oke. Manajemen belum ada, belum tahu gitu, belum paham. Terus apalagi saya sempat juga buka, mungkin kalau Bang Donan pernah tahu ke tempat saya yang ada kandang ayam, ikan. Saya tahu ceritanya. Iya. Setelah iya. sembako itu ya. Betul, itu lebih tepatnya di Rainbow ya. Di apa namanya? Di Gadok ya? Di Gadok, Gunung Gelis. Jadi perjalanan membawa saya akhirnya ya harus bisa survive gitu ya. Betul. Pada saat udah tabungan nggak ada, modal habis gitu kan, harus minjem. Sementara teman-teman juga udah, wah lu nggak jelas lu gitu kan, udah kerja lagi aja deh gitu kan. Tapi benar. usia sudah nambah, kebutuhan sudah nambah. Ya saya berjalan aja terus. Kalau Allah bilang ya udah ikhtiar, apapun itu saya jalanin. Sampai saya pernah satu ketika saya udah nggak punya uang gitu kan, ada orang datang nih, gue punya barang, barangnya adalah kalau ban mobil bocor, sebelum ban mobil bocor dimasukin tuh kayak odol ya, itu nanti mobil pakunya nggak bakalan nggak bakalan nembus gitu atau gimana lah, saya lupa itu saya jalanin itu sampai kayak gitu. Jadi saya ngider gitu, kanvas ke bengkel kemana semua gitu. Dicobain apa? Saya cobain sampai ya ini yang menariknya 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau orang bilang
COVID kemarin itu bilang banyak ya pengusaha yang orang kerja juga pasti WFH. Ada Iya. yang berhenti, ada yang dipotong setengah, mungkin gaji ada Ada yang yang dipotong-potong, dikeluarin. ada yang dikeluarin banyak kan. Nah, yang pengusaha mungkin banyak juga yang lebih parah. Iya. Nah, jadi saya pada waktu pandemi kemarin, ya, jadi udah nggak jelas juga nih, kerja enggak, usaha apa gitu kan. Uang nggak ada juga, uang nggak ada. Jelas. Dan waktu itu bertepatan dengan anak saya masih bayi. Anak ada saya baru punya anak bayi lagi ya. Iya. Wah, udah mulai mikirin susu, pampers, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain kan. Nah, akhirnya ada teman lama. Nah, ini teman lama sempat ngilang. Kami dulu pernah bareng dalam satu komunitas ya. Komunitas gitu. Terus dia tiba-tiba kontak, ketemu dong gitu kan. Ketemu, oke. Nah, dia ini ceritanya memang saya juga nggak ngerti. Dia mau bikin usaha baru, dia bilang gitu. Apa? Saya tanya. Wedding organizer. Wah. Oh iya, saya dong tuh Pak. Iya. Nah itu saya bingung kan. Buka usaha wedding organizer baru mulai di tengah orang pandemi. Iya. Ya, tapi karena saya nggak ada pilihan. Ya udah. Ini apa aja gitu kan, dan saya sendiri nggak punya basic di sana. Ngikut aja saya gitu kan. Kita ketemu di sini. Oke, ketemu di sana, ketemu di sini. Sampai satu hari kami ngumpul ya. Memang ada tempatnya. Ada tempat, ada home base lah di Ciluwer waktu itu. Nah di situ hari ini kita jadwalnya datengin vendor-vendor. Nah ya memang seperti itu. Jadi ritmenya karena kita nunggu klien kayaknya nggak mungkin juga kan. Betul. Online sama aja. Oke, lalu buka online bagus, postingannya apa segala. Tapi siapa sih mau nikah di pandemi? Siapa mau sewa gedung? Takut orang rame-rame gitu kan. Akhirnya ya udah kita datang ke vendor fotografer. Bontonan juga ya. Saya juga. Datang ke vendor fotografer itu di daerah Ciapus. Oke. Sampai di sana saya ngelihat itu suasananya sunyi banget ya. Sepi lah pandemi ya, jalan ditutup apa semua. Datang ke sana tuh karena saya jujur saya nggak punya basic WO. Saya bukan basic di jasa bukan ya. Basic, bukan saya nggak mau belajar, tapi dalam arti saya masih belum banyak paham nih gitu kan. Harus banyak nih kalau saya mau ini. Tiba-tiba di situ pada saat orang ngomongin foto, orang ngomongin wedding apa segala, saya terpaku pada satu mesin besar. Kira-kira 2 kali ini mesin ini, 2 kali meja ini. Itu saya tanya, Mas ini mesin apa? Sama yang punya tempat ya. Ini mesin potong sepatu Pak. Oke. Kok jalan apa enggak? Harusnya jalan Pak. Ya, kenapa nggak jalan? Saya bilang gitu kan. Kenapa nggak dihidupin? Kenapa nggak bikin sepatu? Pak, sekarang mall pada tutup. Toko-toko tutup. Pasar tutup, banyak yang tutup. Kita mau jual sepatu kemana? Kita mau jual sendal kemana? Benar juga ya. Ini mau saya jual Pak katanya. Dan di belakang ada lagi 2 lagi, jadi 3. Terus saya tanya, emang berapa sih kalau waktu belinya? Kalau nggak salah 350 juta. Wow gitu kan. Nah yang punya mesin ini ternyata si fotografer wedding. Jadi nyambung lah kan. Oh yang pernah saya ketemu itu ya? Itu rekan saya tuh Mas Oka ya. Bersejarah juga buat saya di hidup saya. Jadi akhirnya udah selesai tuh bahasan masalah wedding apa segala. Ya sebenarnya sih kalau boleh dibilang omongan kosong ya. Kenapa? Iya. Dia nggak ada job. Jadi gini, harapannya tim kami nih, tim wedding kami waktu itu ya, tim saya. Lu kalau ada order foto yang ada weddingnya ke gue dong gitu. Lu kalau ada order tenda ke gue dong. Ya, terus aja gitu kayak. Ya pokoknya promosi gitu. Pokoknya ya. promosi, kita punya wedding baru nih gitu. Iya. Nah, silaturahmi. Ya betul. Tapi pada saat teman-teman pulang, saya nggak pulang. Saya nggak pulang. Sama teman itu fotografer. Teman-teman silakan aja pulang. Saya tertarik gitu. Saya ngeliat, saya penasaran. Ini mesin sayang sekali kalau memang harus dijual ataupun tidak stuck gitu kan. Mau sampai kapan? Nah, kalau bicara pandemi, oke lah pandemi. Tapi kan hari-hari kita harus makan, kita harus mencukupi kebutuhan kan. Betul. Nah di situ saya secara nggak sengaja waktu itu waduh ini lucu juga. Saya masih jualan tembakau. Ini kacau nih. Apa? Tembakau. Nah, jadi historicalnya saya tarik lagi ya. Pada saat anak saya lahir jebrol gitu ya. Iya.
lahir, uang saya di kantong itu ada sekitar 98.000. Yang 2.000 saya simpan buat parkir. Nah, jadi anggaplah 98.000 ya. Iya. Nah, istri saya bilang, ya beli susu. Oke. Beli susu. Nah, iya waktu itu susu kalau nggak salah harganya sekitar ya 80-an lah ya. Something lah, 80 Ya, something. segitulah. Wah, tapi saya mau beli rokok. Saya nggak punya rokok gitu. Bingung kan? Beli apa dulu nih gitu, susu, tapi susu. Saya ngalah, saya belikan susu buat anak, sisanya 10.000 sekian. Beli setengah. Oh. Nggak bisa karena rokok saya waktu itu, boleh sebutin mereknya ya? Boleh. Rokok Marlboro lumayan mahal. Waduh, gitu. lumayan tuh gitu. Pak, nggak apa-apa. Nah, jadi udah akhirnya tetap saya beli susu, saya pamit sama istri saya keluar dulu ya. Oh, udah keluar, ada perlu di rumah sakit. Oh ya, yang penting susu udah saya beliin gitu. Nah, di perjalanan saya ketemu orang yang mau beli tembakau di pasar gitu kan. Nah, wah ada yang kayak Marlboro nggak? Ada, 10.000. Wah, saya beli. Nah, karena memang otak dagang nih, otak bisnis ya Bang Donan ya. Jadi saya isep, saya linting itu cuma setengah, sisanya saya jual. Saya jual buat besoknya lagi maksudnya gitu kan. Iya, buat betul. saya. Nah, itu terus menerus. Itu jualnya gimana Pak? Jualnya saya waktu itu pakai Facebook online. Oke. Dan oh, jadi udah terima beres ya? Udah terima, enggak. Ada yang terima beres, ada yang masih bentuk tembakau. Nah, jadi di tahun 2019 itu memang masih lucu-lucunya kalau jualan itu. Saya waktu itu ngontrak rumah di Tajur ya, rumah petak kecil. Itu saya iseng pasang iklan di Facebook. Saya tanya, yang datang itu dari yang beli tembakau ya, dari Cilebut, dari Cisarua, dari Lido. Saya bilang berarti ini gila, saya bilang dari Depok segala macam. Dengan harga yang murah ya waktu itu. Harganya murah gitu kan. Nah makanya saya bilang, wah ini gue bisa jualan nih, gue bisa hidup nih. Ini hidup gue. Total wedding saya tinggalin, yang sama teman-teman. Karena gini, nggak ada uang masuk, yang ada saya keluar terus makan, transport, bensin. Kan? Nah sementara kalau saya jualan tembakau di rumah kan, ada uang. Nggak gitu. Transportasi. Uang saya puterin gitu, saya puterin gitu buat dapur apa segala ada. Nah kembali yang tadi saya bilang mesin-mesin besar ini, akhirnya saya kepikiran untuk membuat dari bahan-bahan sepatu, saya buat menjadi custom. Contoh ini ya, yang saya pakai custom case lighter. Case tembakau. Nah, saya awalnya sih gitu-gitu aja. Terus bisa di laser nggak dengan logo saya gitu? Bisa. Ulik ya, berarti diulik gitu. Akhirnya bisa. Nah, saya kembangin ke arah sana Bang Donan. Saya coba di Facebook, saya coba Instagram, saya coba. Nah, ternyata responnya gila. Bagus ya. Karena gini, saya di awal itu kan saya bilang ini brand, custom, unik. Nah, ini yang saya sebut dengan produk saya namanya Red Bar Indonesia. Red Bar, rezeki. Red Bar Indonesia itu rezeki. Saya singkatannya rezeki baru. Filosofi dari anak saya yang baru lahir ini. Jadi ide-ide banyak muncul pada saat anak saya lahir. Rezeki baru sebagai anak ini, dan rezeki baru juga buat kami gitu, keluarga kami. Karena dari mulai tembakau, perjalanan, sampai saya akhirnya membuat beberapa produk-produk yang bikin dompet, bikin case kacamata gitu kan. Widih. Seperti ini kan. Saya gitu. perlu punya ini. Jadi maksudnya di situ mulailah titik balik saya di 2019. Jadi pada orang-orang COVID tuh, nah akhirnya saya ngasih kerjaan tuh ke teman-teman yang di workshop itu. Gitu. Tapi kan. itu laku Pak, laris Pak dengan di masa pandemi ya Pak? Di pandemi waktu itu alhamdulillah. Karena kan saya kan tinggal di Comas kan banyak pengusaha pembuatan sepatu, sendal itu kolab semua. Iya. Ya kan? Tapi ini tetap berjalan. Tetap berjalan dalam artian begini ya. Pemasaran Instagram atau Facebook? Instagram. Itu ngupload langsung baik, apa memang udah ada followernya atau? Belum juga, saya baru aja ngupload gitu kan, dari mulai 0 follower gitu. Perjalanan gitu, memang gini, penggemarnya tidak banyak. Tapi ada segmentasi sendiri atau segmentasi orang-orang yang memang custom leather ini ada. Dan kalau saya melihat secara kompetitornya mungkin belum mau banyak yang melirik untuk bisnis ini.
Iya, Iya kan? betul. Belum banyak yang mau melirik karena segmentasinya kecil ya. Tapi setelah saya jalanin, saya coba ke marketplace juga ya, ke Shopee, Tokopedia gitu kan, Lazada, kemudian Bukalapak gitu. Saya coba makin gila Hmm, bahkan banyak juga orang-orang luar negeri yang beli nih gitu. Ada beberapa saya yang konsumen saya yang repeat order dari Jepang, mm, mm, dari Australia ada mm. gitu. Dari Ya, marketplace itu. dari marketplace. Dan biasanya saya menyiasatinya gini, anggaplah satu barang saya jual seharga 169.000, anggap ya gitu ya. Mm, Untuk mm, case mm, kacamata misalnya nih. mm. Saya jual 169.000. Tapi pada waktu dia bilang kacamata saya itu yang agak tebal, gagangnya begini. Terus saya mau pakai untuk sini ada ikat pinggangnya gitu kan. Terus saya mau Mm. logonya begini. Itu cuan buat saya. Saya bisa buat harganya menjadi 3 kali lipat. Nah, Betul. karena custom kan. Iya. Nah, ini yang menguatkan saya untuk inilah bisnis gua gitu. Karena yang mahal itu ilmunya, Pak. Iya, Iya dong, nggak ada yang jual ya kan? Dia harus pesen dengan custom. custom. Ilmunya Pak Anton udah tahu, serah gue mau jual berapa. Iya, pada akhirnya kalau orang bilang custom, harganya gelap. Dan kan gini ya, orang kan cenderung kalau membuat satu produk, misalnya gitu dengan apa namanya eh, permintaan yang khusus buat dia, itu yang khusus sound itu biasanya kan harus minimal 100 piece deh, Ya, minimal 50 piece deh ya, gitu kan. Kalau satu bisa. iya. Harga Dan sekian ya. ya gitu. Nah itu gelap. Ya kan? Nah jadi saya nggak tahu ya, ada apa pas saat pandemi ini orang-orang yang order ini apakah dia nggak kena COVID atau dia nggak mengalami masa pandemi atau gimana, nggak tahu juga. Tapi banyak kok Pak. Di masa pandemi yang tajir tuh banyak loh Pak. Pada akhirnya begitu ya. Banyak loh. Pada akhirnya berkah ya. Iya, berkah. Berkah. Ada yang hancur, ada yang naik, Betul betul. ada yang betul. bisa-bisa saja. Ada yang apa stagnan gitu ya. Stagnan. Coba Pak kenalin yang lebih dalam Pak untuk produknya sekarang Pak. Oke, untuk produknya sendiri sih Apa bisa aja? dilihat di Instagram redbar.indonesia. Di Instagram redbar Redbar.indonesia. Jadi Indonesia. ini Nggak ada kebetulan yang underscore ya, nggak ada underscore ya. nggak ada. Oke. Ini yang sebenarnya yang saya bawa sendiri aja nih kayak gini kayak apa namanya cover book. Ini yang memang sehari-hari saya pakai untuk kerja. Gitu. Promosi berapa harganya Pak? Untuk buku ini. Ya Pak. Saya lihatin ya Pak ya ke Silakan, kamera ya. Pak. silakan, Nih, silakan. Ini dia nih. Kembali. Sama Nah, mantap, gini. Bro. Nah, Oh, gini, iya. gini. Oh iya, sorry. Red Bar. Oke. Saya sempat ngeliat di marketplace keren-keren Pak. Iya. Anak muda banget. Iya. Dan Pak Anton ini gayanya dia dulu update terus. Walaupun umur itu berapa sekarang Pak? 43. 43 tapi masih oke. Tapi kayak di atas 42 lah ya. Iya Pak. Itu gimmick saya biasanya Pak. Nah Iya, Pak iya. Anton nih, ini termasuk saya nih. Saya butuh solusi dari Pak Anton nih. Iya, iya. Saya pernah jualan sandal jadi saat pandemi Pak. Dan saya bikin. Di saat pandemi. Ya, saya berpikir wedding nggak jalan. Oh iya, wedding. Saya mau ngapain? Iya, iya, iya. Saya mencoba untuk berjualan di marketplace. Saya jual sepatu waktu itu. Memang saat itu jujur hasilnya kurang maksimal dan kurang memuaskan dari si sandalnya itu sandal perempuan, tapi tidak center, tidak apa sih buat itu nggak pas Pak, kurang rapi lah. Iya, iya. Tapi saya coba karena sudah nanggung, sudah ngeluarin uang waktu itu saya coba masukin marketplace Pak. Alhamdulillah nggak ada yang lihat Pak. Oh iya, iya, iya. Itu nah mungkin nggak hanya saya aja nih Pak yang mengalami itu, teman-teman juga banyak yang nggak tahu nih Pak ya. Banyak. Termasuk juga Instagram juga saya Banyak. jujur kok orang bisa ya upload langsung rame kayak Pak Anton itu kan. Nah, bisa solusi seperti apa Pak? Oke, jadi saya sih mungkin nggak ngajarin nih, sharing aja ya. Nggak apa-apa, Sebenarnya ya. hal ini yang saya juga curi-curi dari ya banyak lah ya referensi literatur ya kadang-kadang. Maksudnya gini, saya sendiri masih dalam tahap belajar. Tapi kalau boleh dibilang banyak sih temen yang persis ya gini, jualan di online susah. Jualan di online itu banyak saingannya. Apalagi produknya produk yang massal misalnya gitu ya. Iya, Produk betul. yang gampang deh kayak baju, sepatu, sendal. Ya apapun itu sebenarnya semua karena memang trennya sekarang kan marketplace dong. Betul. Ya kita banyak lihat brand-brand besar aja tutup nih. Mereka pada Iya. hijrah semua ke online gitu kan. Iya betul. Jadi memang ada trik-trik sendiri gitu ya, tips-tips yang saya coba kutip dari beberapa apa namanya
informasi gitu. Nah, marketplace yang saat ini lagi oke banget itu kan sebenarnya boleh kita bilang kayak Shopee, Iya. Lazada gitu ya, Iya. Blibli Tokopedia. ataupun Tokopedia itu. Nah, yang pertama-tama ini sharing ya, saya nggak ngajak. Di guru saya nih, guru saya. Pak kalau minum silakan Iya, kopi. iya, oke. Kalau mau ngerokok juga boleh, Pak. Oh, dia boleh ngerokok ya berarti? Boleh, ya? boleh ngerokok, Pak. Tapi brandnya nggak boleh dibuka. Jangan, Pak. Mereka nggak bayar sama kita. Oke, nanti kalau ada brand yang masuk baru kita boleh. Iya. Siap, Asik. siap. Kalau mau minum, saya minum bentar ya, Pak ya. Ya, silakan. Mau saya, Pak. Tapi kayak gini, Pak. Ini kalau gini gimana? Gini boleh, Pak. Ini dua episode saya pakai, Pak. Kalau ketiga kalinya pasti garing. Udah garing ya? Tapi Sri Mulat bertahun-tahun, puluhan tahun nggak garing ya? Aman ya, Pak ya? Oh ya udah, saya coba lagi besok coba. Santai kita, Pak. Santai ya. Santai. Lanjut, Pak, lanjut. Ya, jadi kembali banyak orang hopeless sih sebenarnya. Kenapa sih jualan di online itu susah gitu kan? Iya, Kenapa saya ngerasain itu, Pak. Kok nggak ada yang beli, nggak ada yang beli, nggak ada yang lihat. Kata orang kan, saya potong sedikit ya, Pak. Kata orang kan beli apa sih namanya buat ratingin di atas, Betul. iklan betul, di atas. betul. Itu memang benar ya, Pak? Iya, salah satunya ya. Salah satunya itu. Kalau Instagram bisa, Pak? sama juga. Oh bisa. Karena semua dunia yang online mungkin lebih kita lebih mungkin ada teman kita Om siapa yang lebih tahu deh terkait digital marketing ya. Ads itu di semua perdagangan online kalau buat saya penting juga. Iya betul, Pak. Penting banget. Saya jujur, Pak, saya di situ sangat kurang, Pak. Jujur nih. Dari usaha saya di Instagram, dari ya semua. Iya. Saya cuma jalan bismillah aja, Pak. Bismillah ya. Iya, walaupun kan saya ngeliat orang kok bisa ya dia Ada yang hidup dari situ gitu kan. Iya, Ada yang gila bisa gitu. bertahan, ada yang Bisa. bisa memang yang tadinya dia mungkin karyawan ya atau dia kerja jualan apa, begitu dia kenal online terus langsung peng gitu ya reboundnya Iya. nggak kira-kira gitu. Makanya saya butuh belajar di Bapak Kanjeng Anton Setiawan ini sebenarnya. Saya mungkin sharing sedikit aja. Iya. Sebenarnya ini juga ilmu ini saya juga dapat dari Teman-teman ya? dari teman-teman juga yang pelaku bisnis online. Saya juga kadang suka ngegali gitu kan apa sih. Tapi ada yang suka apalagi kan sekarang pandemi sudah boleh dibilang habis sih tidak ya? Iya. Itu berlalu mungkin ya. Saya berlalu, Pak. Itu sudah mulai banyak orang yang teman-teman yang udah mulai konvensional lagi, sudah mulai buka toko lagi, Iya. sudah mulai buka warung makanan lagi. Beberapa tempat juga udah nggak harus pakai masker kita dalam. Nah tapi tetap karena kita ada memang trennya digital ya sekarang ya. Jadi gini aja kalau misalnya memang ya sedikit share buat teman-teman yang mau mencoba untuk bisnis online gitu ya. Memang karena sudah zamannya di tren digital. Jadi tahu dulu apa sih yang kita jual. Oke, jadi misalnya kita bicara baju aja gitu ya. Kan banyak nih. Baju wanita, baju muslim, baju kerja, baju kemeja, kaos gitu ya misalnya. Nah, pada saat kita paham akan produk kita, itu akan terbentuk marketnya kemana. Contoh misalnya kaos distro aja kita jual. Nah, nggak mungkin kan bapak-bapak yang suka musik keroncong misalnya gitu, atau ibu-ibu yang ibu-ibu berhijab, kan nggak mungkin dia beli kaos distro. Nah, jadi misalnya kaos distro ini dijual kepada siapa? Kepada anak muda yang usia Sesuai pasarnya. Sesuai pasar 18 sampai 25. Mesti lebih paham deh, Bang. Enggak juga, Pak. Ini bukan lagi aja ini. Terus rata-rata perilaku mereka apa nih? Contoh, perilaku mereka apakah mahasiswa, apakah pekerja, apakah dengan umur segitu ya? Apakah anak sekolah misalnya gitu kan? Nah, berarti kalau dengan segmentasi ini 18 sampai 25 misalnya kita bicara. Berarti kan mahasiswa dengan orang anak-anak yang baru kerja nih, teman-teman kita yang baru kerja nih. Punya duit nggak mereka? Nah, misalnya gini, kaosnya harganya 99.000 misalnya gitu. Kira-kira kalau anak-anak mahasiswa punya duit nggak sih segitu? Kalau orang kerja pastilah ya. Iya. Mahasiswa mungkin punya lah ya. Iya. Punya lah 99.000. Masih oke untuk masih sekarang. Oke. Tapi kalau kaos itu dijual seharga 380.000 misalnya gitu. Itu buat saya udah mengecilkan lagi secara segmentasinya. Beda kelas. Mungkin kayak orang-orang atau anak-anak mahasiswa yang branded ya misalnya gitu kan. Itu pasti mereka ngejarnya nge-brandnya. Tapi kalau misalnya keren desainnya gitu kan, warnanya catchy misalnya, cocok lah buat kuliahan. Nah, itu
masuk ya dengan harga itu kita pertama itu dulu tuh, pahami produk, kemudian bermain di market mana gitu kan. Nah itu setelah kita dapat di situ akhirnya kita bisa membuat satu strategi. Pada akhirnya kita fokus pada market itu. Oke. Jadi kayak kalau contoh, banyak loh teman saya, Bang Tonan, ini saya selalu tanya, lu jualan kulit gitu kemana? Saya juga mikir. Emang ada yang beli? Ada, saya bilang gitu. Kemana sih jualnya? Iya. Ada orang-orang yang memang ya segmentasi ya, saya bilang ya, bicara ya. Segmentasi orang yang suka kulit, orang yang memang fashionnya mungkin gue pengennya terlihat lebih vintage misalnya gitu, terlihat lebih unik misalnya gitu. Ada. Nah makanya kalau kita bicara itu, pahami dulu apa yang kita jual, kemudian segmentasikan marketnya. Nah, ketika Bapak anggap mengiklankan di marketplace tersebut, Bapak upload nih, share. Upload. Hanya menunggu aja, atau ada strategi lain? Karena saya ngalamin, saya upload, saya foto bagus-bagus, tapi nggak ada ya Pak. Kalau fotografer ya Bang. Iya, saya bingung. Pasti hasil fotonya bagus dong gitu. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Ya, memang ada beberapa strategi khusus ya. Jadi kalau boleh tahu nih, boleh tahu. Ya. Jadi ini sebenarnya strategi ini umum banget ya. Ini banyak yang udah pakai. Jadi misalnya gini, kalau saya ambil contoh satu marketplace yang mungkin banyak orang beli ya, yang warna oranye, Shopee lah gitu ya. Misalnya kita bicara Shopee. Nah, Shopee ini banyak uniknya. Karena apa? Karena jujur banget, mungkin berapa toko ya udah masuk di Shopee ya? Banyak Pak. Itu perempuan rata-rata Pak. Barang kadang-kadang saya nyari yang aneh-aneh itu ada gitu ya. Misalnya contoh, saya nyari beli kertas koran bekas, ada. Iya bener. Ada ya? Saya kemarin beli waktu Agustusan Pak. Iya. Saya kaget, teman saya dapat di mana? Di Tokopedia. Iya. Jadi sekarang udah gampangnya semua gitu. Iya. Udah kebuka gitu. Yang tadi kita bingung itu koran sampai dijual. Mau nyari baut pesawat misalnya gitu ya. Ada. Gitu, semua ada. Iya. Tapi mereka tuh bisa gitu Pak jualnya. Kok bisa dapet? Iya. Itu loh guys ya. Kok kayak Pak Anton upload ada yang beli, itu kan ribuan. Betul. Iya kan? Ribuan yang banyak yang di situ. Banyak banget. Tapi Pak Anton bisa saya jual ya, sekarang bisa kehidupan sehari-hari Pak Anton kan. Pada akhirnya dengan santai bisa main kemana-mana, cuma terima duit tiap hari. Amin. Iya. Itu yang belum sampai sekarang saya masih belum tahu caranya itu. Jadi sebenarnya ini bukan trik ya, tapi mungkin lebih ke strategi aja ya. Kalau bilang strategi, kita upload nih misalnya. Nah ini ada juga kemarin temen yang baru kemarin, saya 2 hari lalu saya di info ke temen, makin banyak produk, makin besar kemungkinan ditemukan orang di marketplace. Nah kebenaran produk saya banyak juga sih, ada total 120-an, tapi saya cut menjadi kemarin 100 aja lah, 99 sorry. Ya udah pusing juga itu banyak. Nah jadi pada saat produk banyak itu secara algoritmanya bagus. Oh jadi banyak satu A dipasang di B, di C, otomatis kan orang searching tuh ngelihat salah satu produk. Iya, kita mungkin punya satu toko nih ya, satu toko di Shopee misalnya gitu, tapi barangnya banyak tuh di kita tuh. Kayak kita masuk ke dalam satu toko sepatu gitu ya. Kan kalau itemnya banyak kan orang nggak suka yang model slip on, dia suka yang model ada talinya misalnya gitu kan, yang model kulit atau apa, kan banyak pilihannya. Tapi kalau kita cuma jual sepatu satu model, itu akan mengurangi juga tingkat traffic yang masuk. Yang pertama-tama banyakin dulu produknya gitu. Berarti strategi itu dengan jangka berapa merasakan orang beli itu berapa lama? Lama juga sih. Sebulan. Lebih. Jadi nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Terus saya share linknya ke teman-teman, saya share linknya di sosmed gitu kan. Saya share link. Pokoknya saya bikin status misalnya gitu atau bikin, tapi saya selipin, saya share linknya aja. Tapi Pak Anton luar biasa. Saya dikit-dikit Facebook iklan lagi. Jualan mulu lu katanya. Jualan mulu. Ya emang begitu Pak. Emang begitu. Tugas kita harus jualan terus. Gitu. Kita emang udah biasa jualan. Jadi kadang-kadang orangnya barang temennya saya jualin gitu. Benar. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang kedua berarti ya. Kalau misalnya tadi kita bilang pertama itu kita paham dulu produk apa nih yang kita jual. Yang kedua kan kalau sudah tahu, berarti tahu marketnya mau dibawa kemana gitu kan. Siapa sih yang beli? Orang Jakarta. Nah itu juga ya secara lokasi ya. Dengan harga segitu kira-kira orang dari Papua mau beli nggak ya gitu kan? Iya.
Betul. orang dari Kalimantan mau beli nggak ya gitu kan. Mm. Nah, karena terkait juga dengan ongkir gitu kan segala macam. Iya. Nah, setelah itu banyakin produk katanya. Banyakin aja. Ya tapi harus satu line ya. Karena nanti kalau tokonya jadi tos serba jadi segala dijual. Oh, jadi memang satu jatuhnya nggak yang misalkan berhubungan kulit ya udah kulit, ada kulit buku, ada Betul. kulit kacamata Betul, dan sebagainya. betul. Oke. Jadi memang lebih kepada spesialis dong. Spesialis. Kan kalau betul. misalnya saya kadang juga suka nemuin temen nih. Selasa jualan seblak. Hari Rabu jualan daster gitu kan. Hari Kamis jualan kosmetik. Itu ada. Banyak ya kayak Temen gitu saya kan. juga. Terus kita bingung. Nanti kalau gue mau beli ini, lu ada nggak gitu? Iya, palu gada. Palu gada. Nah itu kan gini. Trust nggak sih? Orang beli trust nggak sih? Iya, Kayak betul. kita ke dokter gitu misalnya gitu. Kalau dia udah bilang dokter spesialis jantung, kita sakit jantung nih, trustnya dapat kan. Mahal lagi. Mahal lagi dibayar juga tapi kan. Iya. Tapi kalau dokter umum gitu kan, ini dokter ini tahu nggak dia soal jantung? Iya. Jadi kan bingung gitu kan. Pada Betul. akhirnya begitu. Mm-mm. Nah kita jadi pada saat menspesialiskan diri kita ini, udah lu kalau mau nyari kulit Anton aja, Red Bar aja gitu kan. Itu Iya. sudah menjadi brand apa ya? Jelas. Sudah jadi nempel gitu, melekat pada akhirnya gitu. Berarti ada karyawannya Pak untuk yang Alhamdulillah. cek sosial media Ada apa? sosial media ada 2 orang. Terus Di mana kantor Pak? kantornya sekarang kami di kalau sekarang saya masih di Red Bar Indonesia Official di Dramaga Sebelah mana Pak? di perumahan Salak View. Oh, dekat sini berarti ya. Ya dekat sini, dekat sini. Oh. Pak Anton tuh nggak kelihatan kayak pengangguran santai tapi gila. Bener-bener kayak nganggur loh Pak saat Pak Emang Anton tuh. kayaknya tiap hari nggak ada kerjaan gitu. Iya. Ini guru saya bilang sama Pak Wajid tadi, gua kenapa Anton tuh gua nggak tahu dia usaha A, usaha B kan. Iya, iya. Banyak banget kan Pak Anton Banyak usahanya. tapi kadang-kadang juga Tapi ada yang mati iya, juga banyak. Iya, tapi kan luar biasa. Hmm. Kantong nggak sehat kayak nggak senyum terus. Senyum. Kantong Walaupun nggak tagihan pernah. banyak gitu. Bener. Oh, tagihan nggak usah diomongin. Jangan Pak. ya. Semua juga gitu ya kalau pengusaha pasti. Pengusaha pasti begitu Pak. Iya. Bayar karyawan ya kan, supplier Betul. apa segala Iya, macam. betul. Pasti. Itu saya baru dapat ilmu hari ini Pak. Iya. Luar biasa. Itu teman juga yang nonton nih, Ya. ya mungkin kalian punya produk yang nggak tahu ngapain, ini solusinya. Solusi dari Pak Anton yang luar biasa. Iya. Keren. Jadi Kalau itu varian ya. Jadi varian tapi kalau bisa yang satu garis nih Bang Donan. Iya. Jadi misalnya kita main di sepatu ya sepatu gitu kan. Kita main di sendal wanita ya sendal wanita, sendal pria boleh juga. betul. Nah, jadi pada saat orang masuk ke toko itu jelas. Tiba-tiba ada Indomie di situ, ada kunci Inggris dijual kan. Enggak. Gue mau nyari sepatu nih gitu. Sih, gitu. Ya, gitu. Tapi kalau pengalaman saya Pak, itu ada fasenya Pak. Ya. Saya ngalamin dulu Betul. jualan pulsa, terus marketing asuransi, saya kerjain marketing umroh, saya kerjain. Sampai ada satu orang namanya Pak Joko, saya manggil Om Joko, itu salah Joko. satu orang yang berjasa juga yang memotivasi saya. Datang ke rumah saya tawarin, tiba-tiba lu ngapain sih, nggak jelas, semua dikerjain, fokus Donan, fokus katanya. Ya Om, dulu masih muda kan, apapun pengen dicoba, angin Semua gitu. Kayaknya pengen dieksplorasi gitu. Iya, ya. pengen duit sampai buka recording musik kerja. Oh iya sempet juga ya. Iya kan, recording musik, counter, ya kan, Iya. baju. Ini mau kemana sih? Akhirnya lari? semua nggak ada yang jalan. Akhirnya nggak jalan, setengah-setengah semua, Setengah-setengah hancur. semua. Iya. Titik temunya di sini di wedding. Tapi kan wedding juga dari foto masih berhubungan dengan wedding, dengan dekorasi masih wedding juga, catering masih dekorasi masih wedding juga. Akhirnya satu jalur. Oh iya, betul. Ini sih itu seharusnya ya Pak. Gitu. Ya. Terbaik. Memang Jadi fokus ya. fokus kalau sekarang mungkin bercabang ya baru sekarang, tetap masih nyambung studio foto Masih. ya kan masih bisa kita Ada kan. kaitan dengan wedding juga kan. Iya, gitu. ini podcast juga salah satu promosi. Salah satunya bro. Kita di studio Di studio bisa buat tiap hari. underscore 1985 underscore Ya, Bogor. studio underscore 1985. Itu usaha saya buat ya sehari-hari plus buka
podcast. Mantap. Tapi Pak Anton yang luar biasa Pak Anton ini. Saya diundang udah 2 minggu, udah berapa? Iya, waktu itu Sebulan nggak ketemu ya, Mungkin, Bapak sakit waktu itu kan. Orang tua lagi. Orang lagi di rumah sakit juga, gitu. saya juga anak saya kemarin sempat sakit juga. Jadi Baru kita agak ketemu pending. hari ini Dan dengan Pak. suasana baru seru. Ya, meja baru, Iya. kursi, laptop juga alhamdulillah Alhamdulillah. baru. Senjatanya keren gitu. Jadi Makasih, ini Pak. rezeki juga buat saya nih gitu kan, dapat. Saya juga rezeki Dapat. ketemu Pak Anton. Bener Pak, saya penasaran sama Pak Anton tuh. Apa sih ini dikerjain gitu? Iya Pak, saya bingung. Kemarin car wash ya kan. Karos betul. Terus kayak apa tuh sofa tuh bersih-bersihin. Oh iya, sempat cleaning Itu kan sofa. sempet gede Kita kan? pernah ketemu betul. Iya kan sempat betul, berkembang besar akhirnya ya Ada satu, jatuh dua, ya betul, kan. betul. Biasa Tapi lah. sekarang kayaknya yang udah enjoy nih. Saya menikmati gitu ya. Yang Pertama enjoy ya. katanya kalau usaha itu kan pakai hati ya. Yoi. Jadi benar-benar saya pakai hati karena memang nggak ada pilihan, tadinya nggak ada pilihan lain. Saya mau usaha. Jadi usaha yang harus bermodalkan besar itu kayaknya udah nggak sanggup lagi sekarang. Harus anggap aja gini deh. Mas jualan bakso mau nggak? Mau. Saya masih mau. Saya masih Sama. suka explore. Tapi kan harus beli gerobak. Proses nyawa lagi. ruko, proses lagi kan. Saya harus hire tukang masak apa segala. Nah, kadang hatinya ini modal, hati dan modal yang saya nggak. Kadang-kadang saya udah mikirin gitu. Jadi gimana sih caranya usaha yang minimalis budget gitu untuk awal, tapi secara hasil bisa ya maksudnya secara hasil kita ini ya cukup ya gitu ya. Dan passion. Iya, action pertama itu dia. Itu dia. Tapi banyak orang Pak, ya saya juga pernah komen-komenan di Instagram gitu. Saya sempat waktu itu memang lagi hawanya tuh gatal Pak. Saya salah satu bikin podcast ini tuh gatal lihat orang-orang tuh selalu berpikir usaha butuh modal. Ya, selalu itu ya tagline Iya. gede banget tuh. Iya kan, usaha Underline butuh gitu. modal. Tebel cetaknya. Segini, jadi mindsetnya tuh udah minus aja Pak. Ya. Lu kapan mau maju? Nah, pendapat Pak Anton orang-orang yang seperti itu gimana Pak? Ya. Saya sih tidak mematahkan satu pendapat itu ya sebetulnya ya. Memang betul. Semua apapun itu usaha pasti butuh modal. Betul. Ya kan? Sampai almarhum Bob Sadino ya sempat nulis kan? Ya. Modal dengkul jadi pengusaha kalau nggak salah saya lupa. Ya, itu benar. Kalau bicara modal kan gini, ada modal yang tangible sama intangible. Nah, secara kalau orang bilang modal, ya, orang secara konotasinya adalah uang nih. Harus butuh uang berapa puluh juta nih, nyewa ruko lah, beli barangnya yang mau dijual, karyawan apa segala macam. Nah, padahal modal itu banyak ya. Contoh, kita punya HP. Kita punya HP, terus ada temen ya kan. Apalagi era sekarang itu gampang banget. Lu jualan apa sih? Gue jualan ini nih, sosis misalnya gitu ya. Bojolin ya? Gue jualin deh. Lu jualnya berapa? Gue jual 10.000. Gimana kalau gue jual 10.000 juga tapi gue dapat dari lu lebih murah? Loh, oke. Nah, atau mungkin gimana kalau gue jual 11.000, 12.000? Masih masuk nggak sih? Kayaknya masih masuk. Oke. Nah, itu sebenarnya salah satu cara ya kalau kita apa ya, maksudnya kita melakukannya ya udah niat aja gitu mau jadi pengusaha. Sok, lu terjun sekalian gitu. Iya, jangan nanggung. Jangan nanggung karena kalau dibilang modal itu modal apa sih? Udah dengkul. Modal yang pertama kita jadi silaturahmi sama temen ya nggak sih? Iya, Kita iya. jadi sama teman kita tuh, yuk gue sering ke rumah lo kan jadinya sering main gitu kan. Ya sebenarnya banyak gitu, banyak banget Bang Donald. Iya, makanya. Jadi dropship atau apalah reseller itu sebenarnya. Saya udah ngalamin semua itu Pak. Nah, Dropship itu dulu zamannya saya, jadi di Bandung itu ada jualan kan murah-murah ya. Saya nggak pernah ketemu sama orangnya. ya. Saya cuma minta foto-fotonya, saya upload, Ya. beli, saya kirim ke dia, alamatnya transfer ke dia, dia ngirimin. Oh gitu. Ada selisih harga kita dapat gitu. Iya, harganya ya untung 30.000 per baju, kalau Iya. 10 Iya. 13.000 Per saat hari. itu. Iya. Ya, gitu kan. Kok dijelasin sih, Pak? Ya. Pak, saya nggak bilang per jam, tapi Oh, per ya. jam. Per jam gitu. Iya. Waduh. Ya maksudnya kan hal-hal gitu bisa dijalankan. Apalagi sekarang lebih modern, lebih gampang. Modern banget. Saya pribadi aja kerasa Pak, nggak perlu toko, nggak perlu kantor, Betul. Instagram sudah jalan. Betul. Ya kan? Betul. Ngomong nggak punya modal, bullshit 50.000 jalan. Bisa. Oke, tapi kan butuh uang. Iya, Betul. ya kan? Tapi kan kita juga, misalkan saya dulu nggak punya kamera, saya ikut orang dulu, ya kan?
saya tabung uang itu, Ya, tabung ada uang baru kita beli. baru kita beli. Itu modal, tapi kan maksudnya bukan harus yang ngarepin minjem uang, minjem ke bank Wah. itu udah salah. Iya. Ke bank ya, ngeri Iya banget. ke bawang, pulang nggak bisa bayar utang, ya kan? BI checking jelek ya kan? Nah, iya. Wassalamualaikum udah. Saya ngalamin sih. Oh ngalamin. Maaf guruku, maaf. Jadi seperjalanan pada akhirnya saya banyak ketemu teman-teman juga ya, Iya. ketemu orang gitu kan, wah lu kartu kredit, Oh ngalamin kayak gitu Pak? pinjol ya kan segala Wah, macam. ngalamin. Saya nggak, wah sampai koperasi itu yang keliling seharian. Buset. Saya udah kadang gini, Bang Emok ya kata nggak salah, bukan? ya apalah itu kan. Saya pernah denger gitu tapi nggak pernah Jadi tahu saya. saya gini, saya punya utang di A. Mm-mm. Karena penghasilan saya nggak cukup, ini udah waktunya harus bayar kan. Mm-mm. Akhirnya saya minjem ke B untuk nutup yang utang A. Oke, utang A belum selesai, tambah lagi dong. Ada cicilan yang harus saya bayar di B nih. Pada saat ini udah dua-duanya, saya cari lagi dari C. Dan itu, oh dahsyat banget lah. Saya ngalamin juga. Oh, ngalamin. Ngalamin kolektor Ambon apa semua. Waduh, itu Jadi tahun teman berapa, Pak? sekarang. Tahun berapa itu Pak? Belum lama. Belum lama. Sebelum buka ini? Sebelum pandemi? Seperjalanan, ya sebelum buka sih, sebelum buka ini. Akhirnya lunas. Akhirnya sedikit-sedikit saya tipis-tipisin gitu kan. Jadi teman. Jadi temen malah semua. Nah, tapi gini ya, saya seperjalanan gitu, saya banyak ketemu orang gitu kan, saya banyak ketemu, jadi banyak temen, banyak kawan, banyak saudara. Circle-nya itu menarik ya. Jadi karena gini, saya ada di circle pengusaha lah gitu saat ini. Saya banyak teman-teman pengusaha. Ajak-ajak Pak. Boleh, karena udah jadi pengusaha juga. Jadi yang namanya riba itu katanya memang wah itu gila banget gitu. Ada yang sampai better gini deh. Better lu bertahan dengan yang ada aja. Kalau memang gini contoh ya. Ada satu pengusaha rekanan saya, klien saya. Nah, nanti saya bahas di bisnis baru saya nih. Jadi saya ada klien nih. Saya ada klien UMKM itu Taki Takoyaki, jualannya di kampus IPB di depan Alfamart. IPB sini Dermaga. IPB Dermaga. Nah, dia bilang, gue udah waktunya butuh mobil sebenarnya. Waktunya butuh mobil. Apa? Kebutuhan dia satu minggu tuh bisa 30 karton saus. Karena omsetnya per hari itu gini deh. Dia bisa menjual 900 pack per hari rata-rata. 900 pack per hari. Dengan satu packnya itu kan harga mahasiswa ya. Harga bersahabat lah 10.000. Oh masih masuk. Tapi kan omsetnya gila-gilaan ya. Kalau buat saya dengan faktor kecil, kalinya. Faktor kalinya. Nah dia mobil butuh nih. Belanja saus, belanja itu udah partnya besar loh. Tapi dia bilang saat ini kalau bisa baru kredit. Baru DP nih gitu kan. Paling dia ngumpulin nanti bener-bener kekuatan dia secara memang kalau dia udah bisa beli cash walaupun second. Itu prinsip dia karena ya, dia pernah dulu menjalani juga kredit di bank sampai akhirnya dia habis gitu kan. Dan ini nggak cuma satu nih, banyak teman-teman saya. Nah ini bisnis baru saya yang saya bertiga dengan teman saya ini. Kebetulan saya juga kami bertiga ini pelaku usaha. Sudah berjalan, berarti ini yang punya Pak Anton juga nih? Saya mengelola untuk digital marketingnya. Nah jadi ini bisnis saya yang terbaru namanya RDBR.Tri. Sama Pak Rudi juga? Pak Rudi dan yang kemarin? Betul. Yang masih anak kuliah itu? Ya. Itu keren. Jadi kita bergabung awalnya dari Karwos. Dari Karwos itu ada kesempatan. Ternyata di situ di perjalanan kami banyak menemukan gini. Sebenarnya ini tanpa sengaja ya. Saya punya usaha, Pak Rudi punya usaha, Pak Jil punya usaha gitu kan. Nah, pada saat di perjalanan ada teman-teman kami yang usahanya oke. Sudah maju, sudah jalan established. Ada yang ya kalau saya bilang lagi tadi contohnya Taki Takoyaki ya. Dia udah 6 tahun lah. Dan itu membuat hidupnya dia gitu. Tapi kendalanya adalah Instagramnya mati nih Mas. Sosmed kami kurang gitu. Nah, ketemu lah. Oh, berarti terus. Bukan yang bertiga serangka ini bukan ya? Bukan, tapi sekarang gabung. Ya kami bikin satu usaha baru, lebih tepatnya ke digital marketing sih. RDBR.Tri. Bukan Takoyaki itu bukan. Bukan. Jadi itu adalah klien kami yang kami kelola gitu. Boleh saya nanti Pak? Boleh siapa?
Jadi dari mulai legalitasnya, pendirian PT, Haki, terus BP POM, halal. Nah, terus sampai ke perhitungan keuangannya neraca. Itu juga sampai kami juga support di SR-nya, jadi tenaga kerja. Sampai ke karyawannya kami Nanti support. untuk ini saya mohon izin Instagramnya Red Bar Red Bar Indonesia. sama yang tadi usaha borak baru Oke. saya simpan di deskripsi ya Pak. Boleh Bang Nanan. Ya, nanti kalau Boleh teman-teman butuh bisa cek di Iya. kok apa di tempat .com. RDBR. Linknya di situ ada. Ya, siap. Jadi kalau butuh kan bisa langsung Langsung hubungi aja. Pak Anton. Karena memang lahirnya tuh banyak teman-teman yang UMKM ya. Nah, jadi kalau saya boleh bilang untuk digital marketing di pasar UMKM itu demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada. Bukan nggak ada, tapi minim supply. Jadi kalau kita bicara kota Jakarta, Bandung itu mungkin udah gede banget ya, banyak lah pemainnya, supply-nya banyak. Tapi kalau Bogor dengan ribuan UMKM mereka nggak aware nih sama sosial medianya. Nah itu Pak, Itu saya juga makanya, pribadi saya juga sebenarnya kalau saya bilang agak norak untuk sosial media Pak. Saya usaha saya sekarang cuman mulut ke mulut, Ya, kepercayaan. Betul. Ya alhamdulillah kalau di sisi itu ya. Betul. Cuma pengembangan itu saya masih belum. Ya. Proses lah ya. Proses. Nanti kita bisa bantu kok, kita bisa. Oh bantu. siap Pak. Siap. Harga diskon. Nanti gampang. Ya kan, jadi pada saat tercipta market itu, saya agak sedikit challenge nih buat kami. Pada akhirnya kami yang tadinya bertiga, sekarang sudah menjadi 8 orang. Jadi ada fotografer video syuting ada khusus, kemudian konten kreatornya ada adminnya juga. Kayaknya Mas Oka juga nih. Enggak, karena saya harus fokus di sini. Mas Oka fokus dia di sini. fokus di Red Bar dia, iya, ya kan. okay. Nah, jadi memang dia di bagian produksinya gitu. Nah, kalau di sini kami berkantor di zona 150. Di mana tuh Pak? Tepatnya di Jalan Ahmad Atnawijaya nomor 150. Atnawijaya. Jalan Pandu-Raya mungkin. Oh, Pandu-Raya. Kalau samping bakso PMI. Oh. Ada kafe yang kuning-kuning itu. Kami di dalam kantornya. Saya nanti main Pak. Ya, siap. Sambil ngopi ya. Yoi dong. Saya mau nunggu podcast ya ini. Ada live musicnya juga di sana. Ini juga kami teman-teman tiap weekend saya biasanya main. Ada parodi. Ada parodi. Ada siapa satu lupa namanya? Zil ya. Zil. Itu, nah jadi masih muda dan keren. itu buat saya jadi karena memang saya pada akhirnya jadi kebutuhan pada saat saya memasarkan produk Red Bar Indonesia. Terus saya jadi harus bisa moto, bisa ngedesain saya sendiri nih pada akhirnya. Nah disitulah muncul passion ya. Wah saya coba deh, gue bikinin logo deh, gue bikinin konten deh gitu kan. Mereka tertarik dan akhirnya jadi profesi juga sih sekarang. Jadi kerjaan kita iya, gitu. Betul. Jadi kerjaan kami. Coba-coba ya awalnya ya. Awalnya jadi karena the power of kepepet ya. Ya, semua pengusaha rata kayaknya seperti itu, kepepet ya. Power of kepepet. Jadi kepepet dulu baru gitu kan. Benar. Pak Anton, saya boleh tahu nggak? Siap. Omset 1 bulan. Omset 1 bulan. Untuk ini berapa? Red Barnya aja atau yang mau Red Bar dulu? Oke, Red Bar aja sih. Saat ini mungkin sudah menyentuh di sekitar 2 digit pastinya ya. 2 digit dan range-nya itu karena fluktuatif juga mungkin di kisaran 20 sampai 25 lah. Ngeri ya. Gak sengaja itu. Rezeki baru gitu. Ya, doa. Namanya juga doa ya, setiap tidur, bangun tidur, cek handphone, nanya karyawan gimana. Oke, saya jalan dulu ya. Gimana? Udah gajian belum? Belum gitu. Ngeri Pak. Itu udah berjalan berapa lama Pak? Ya pas pandemi aja, 2019. Saya mulai dari saat pandemi itu. Usaha yang pandemi. Belum usaha yang lain ya Pak? Mungkin saya di sekarang saya mau fokus di 2 itu aja dulu. Iya, itu baru omset yang 1 produk ya. Kalau yang satu ini kita masih bikin banyak persiapan sih, tapi jujur dengan usia 2 bulan setengah RDBR.3 ini ya, kami saat ini sudah handle 16 klien. 16 klien dan dari multi segmen nih.
dari F&B, kemudian kafe, kemudian konveksi, kemudian ada pabrik frozen food, bukan pabrik, distributor, kemudian pabrik furniture, wedding juga ada, wedding ada, terus dan produk-produk dari teman-teman ada kayak jual beli HP, servis HP, apa sih, ada di situ. Termasuk red bar juga saya masukin di manajemen itu kan. Gila, Gitu. gila. Jadi 16 klien lah kurang lebih. Tapi kalau saya sih ngeliat Pantong itu udah nggak aneh pak. Saya tahu soalnya perjuangan awalnya tuh kayak gimana, gila dulu ya. Tiap datang ke kontrak, oh udah mampir. Iya. Saya ada ini, selalu tuh. Selalu. Oh, kapan pada itu gila saya bilang. Tapi memang begitu pak, kerjaan kita segitu. Pada akhirnya gitu. Jangan mikir, ih apa nih orang gengsi, yang memang kecil, malu gengsi. gitu ya. Jangan. Enggak. Kerja kita begitu. Emang Iya kan? gimana mau dapat duitnya Iya gitu bener. kan. Orang perlu bikin status jualan mulu, emang gue jualan. Daripada status nggak jelas, Iya. ngomongin orang, status ya, terus dosa iya. apa namanya, suka ada yang sumpah serapah gitu Iya kan, ngapain juga. si ini gini si ini gitu, udah Dengerin tuh yang suka begitu, dengerin. Mana tuh kamera, mana tuh. jadi mendingan kita ya udah gue jualan aja, ada mau beli Iya. kan. Gini ya, kita di pasang status aja, pasang status jualan, itu sudah bentuk ikhtiar kan. Iya. Dari usaha kita Iya. kan, gitu kan. Itu kan kalau hasil kita Allah yang menentukan, Iya. gitu kan. Tapi kalau kita bicara lu nggak ada ikhtiarnya, lo gue ikhtiar gitu. Itu juga dalam agama kita ada ya Pak, Islam kan Siti Hajar mencair air untuk Iya. anak bayinya itu muternya kan. di mana, airnya di mana Iya, keluarnya pada gitu kan. pasir loh tiba-tiba keluar air. Iya. Itu salah satu yang saya jalankan Pak. Iya. Saya jalanin ujungnya tiba-tiba, jujur saya kan dulu syuting Pak. Ya Ya kan, Sempet usaha iya kan, di entertain kan. banyak di TV juga. Casting muter sana sini, ujungnya dapetnya di sini. Saya usaha di sini, saya tekenin dapetnya syuting. Ya. Jadi nggak usah mikir, takut tuh jalan Nggak usah. aja. Apa yang ada di depan kita kesempatan, Iya. go ahead gitu. Iya, go ahead, benar. Betul. Hasil itu Ngikutin, Allah yang punya itu Allah. ngikutin gitu, betul. Maling aja direzekiin. Nah, Masa kita enggak? segitu orang jahat ya. Orang jahat. Sama kan lah, kita enggak Betul, mungkin dong. Betul. Iya kan? Betul. Jadi betul. jangan pernah menyerah. Ya. Ya kan? Namanya ngedrop itu hal Itu wajar. Wajar, setiap pengusaha pasti iya, mengalami. besok maju nggak bisa turun Iya, nggak? betul. Ya selagi kita masih ikhtiar, masih berdoa, Ya. gak aneh-aneh, masih di jalannya. Saya ngalamin kemarin nih Pak, sedikit cerita. Kemarin kan juga lagi begini ya Pak, usaha dampak pandemi kan. Saya dapat handphone Pak. Jalan motor, set, ada handphone nih, saya ambil. Yang depan saya juga tuh berhenti Pak, dia mau ngambil. Mungkin dia tahu saya gondrong, pakai masker, serem kali ya Pak. Saya ambil, saya bilang nih handphone saya gituin. Saya bukan suzon, jaga-jaga ini handphone nggak dibalikin. Iya. Ya kan. Set, saya cek Pak, harganya barunya 2.300.000, lumayan. Oke. Dijual 1,5 juta. Iya, masih ada lah gitu. Masih ada dong. Ya. Tapi kan saya nggak berpikir begitu Pak. Ya. Ini bukan hak saya. Iya. Saya bilang, saya tunggu nih, saya mau cas, baru mau saya cas. Maksud saya biar orangnya nelpon. Telepon, halo? Ya halo, saya angkat. Ini ada, diangkat. Handphonenya jatuh ya dek? Mas, saya bilang gitu. Iya, Pak boleh minta alamatnya, saya kirim Pak. Saat itu saya juga butuh duit Pak. Tapi itu bukan hak kita gitu. Bukan hak kita. Kalau dipikir 1,5 juta apa lumayan. Weh, Pak. lumayan hari gini. Saya lagi ya bukan uang nggak ada ya Pak. Saya selalu manajemen keuangan harus jelas. Betul. Ada uang tabungan, ada uang perusahaan, ada uang pribadi. Satu udah mulai saya uang coba mengelompokkan gitu. Iya, uang perusahaan saya udah nggak gubris. Saya anggap itu nggak ada gitu kan uang itu. Saya butuh Pak, saya jual kamera buat beli laptop tambahin karena lumayan. Iya. Gitu Karena kan. buat kerja juga. Buat kerja kan. Cuma saat itu kalau saya kegoda lumayan dong. Iya. Saya enggak. Hari itu saya kasih orang itu, sore dapat rezeki dadakan kerjaan. Masya Allah. Kita diuji kan Diuji. sebenarnya. Diuji. Nah maksud saya jangan sampai orang-orang yang lagi galau akhirnya hilaf hal seperti itu terjadi. Iya. Itu jangan. Sering itu banget terjadi. pantangan orang usaha tuh di situ gitu Iya loh. sih. Ada yang kejujuran. Karena itu salah satu yang
Allah mungkin kasih ujian itu, Kasih ujian. dicoba dulu ya. Iya, iya, Lu iya. kuat iman nggak lu? Iya, Ya kan, iya. ketika lu naik lu kuat. Karena juga belum tentu orang kasih uang terus itu menuju ke surga, Pak. Ya kan? Ya, betul. Itu sebenarnya ujian dia Ujian, sebenarnya. makin gede dia makin banyak hartanya kan, Iya. hisapnya juga makin lama. Iya, belum tentu, jangan harap dia sukses kaya gitu. Belum tentu, saya juga belum tentu Pak, banyak sekarang kerjaan sekarang udah punya segalanya kan. Iya, iya, iya. Ya bukan banyak tapi alhamdulillah lah gitu kan. Belum tentu itu bener kan? Iya, iya, iya. Itu makanya harus istighfar. Istighfar gitu kan. Istighfar kan gitu. Tapi gila ini saya 1001 loh orang kayak Bang Donan nih. Aduh enggak juga. Semua HP dibalikin. Kalau orang-orang kan chipnya diambil. Saya ngalamin itu dompet hilang, Pak. Oke. Ya saya ikhlas ya. Dia mengharapkan itu saya kasih. Oke. Kalau saya ya nggak mau kasih, orang lagi sedih masa kita. Iya gitu ya. Saya izin ke toilet dulu. Boleh. Oke, tunggu di cut dulu sebentar. Oke. Ya. Sudah, Siap. Pak. Sudah. Karena dingin ya kan. Dingin. Makin seru soalnya obrolan. Makin seru, Pak. Kalau ngerokok saya kopi dulu, Relax. Relax, Pak. Ini kalau ngomongin sampai 2 jam bisa Lebih. bisa, Pak. Kalau ada perlu lagi kan ya. Gak apa-apa. Sekarang sebentar lagi ya, Pak. Oke, siap. Iya. Kita ngomong tadi bahas apa, Pak? Kita terakhir itu yaitu HP. Oh iya. Ini dompet hilang. Iya, dompet Dompet hilang. hilang. Ya saya ini ya, saya gak ada rezeki lebih ya. Saya bersyukur KTP, STNK semua, karena saya pernah hilang juga, Pak. Waktu itu saya kehilangan 1 tas. Waktu saya mau lunasin mobil waktu itu, Pak. Handphone 2, baru nerima uang dari vendor 1.400.000. Yang nggak hilang kamera, masih selamat, Pak. Tapi itu ujian baru lunasin, aduh ya Allah, baru mau lunasin hilang. Ada aja ya. Ada. Ya itu ujian ikhlas aja, wah ya secara manusiawi. Betul. Tetap ya Allah. Kayaknya nggak. Wah, mana lu mau ngasih mobil gitu kan? Itu ngalamin. Tapi Iya, ya iya, kita iya. yakin lah, maksudnya harus, kalau saya mungkin secara pribadi ya, Pak. Saya dari orang yang bisa dibilang pinter juga enggak, sekolah juga nggak pernah ranking, ya. Ya. Tiba-tiba saya punya rumah, alhamdulillah, punya kendaraan. Apa yang harus saya nggak syukurin? Ya, itu kuncinya. Ya ketika saya lagi susah, ya udah aja. Sampai ada yang pernah dia ngomong, lu nggak pernah bikin status, ya ngapain juga? Status gue mau dagang, atau gue happy aja. Happy aja. Susah gue nggak pernah di. Susah kita cuma Allah yang tahu. Allah yang tahu. Curhatnya sama Allah Yang aja. ngeri itu kufur nikmat nantinya. Ya. Kalau menurut saya. Betul. Guruku. Sama-sama. Gitu Kan sih, Pak. Kita bangun pagi aja masih menghirup nafas, masih bisa ngelihat dunia, Iya. itu udah alhamdulillah. Makanya Satu bentuk apa? syukur ya. Ya walau pusing, ya bukan ada saya nggak pernah pusing, bukan saya nggak pernah curhat sama teman juga. Manusia kan. Manusia. Pastilah ada masalah Cuman gitu. ada batasannya. Ya. Tetap kita harus ingat itu hanya sementara. Pulang kita nanti 2 kali 1. Iya. Itu aja udah ya. Enggak apa-apa lagi kan. Ini nggak akan dibawa kan, Nggak dimasukin gitu kan. Nggak bisa. Bisa. Amal aja yang dibawa. Irfanto nih guru saya banget ini. Enggak lah. Terus hari Gila. jalannya bareng kok. Yang bikin, oh iya. Tapi kan saya tuh lihat Pak Anto tuh anak muda banget dari dulu gak berubah gayanya. Iya memang Anak harus gitu muda. karena tren itu kan berjalan terus. Iya. Nah kalau kita nggak gini, kita nih orang-orang ya kita boleh bilang dagang lah ya. Dagang Kita yang orang harus usaha, update. pengusaha gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang orang begitu ngelihat punten, ada orang nawarin mobil cewek kumel gitu, bajunya lusuh gitu. Satu lagi SPG yang rapi, cantik gitu. Pasti kita akan memilih mobilnya sama, produknya, harganya sama, tapi gue beli aja deh sama dia yang cantik. Nah jadi perform itu juga kayaknya penting. Iya benar. Tapi jangan over juga sih. Iya. Gitu. Itu saya lakukan sejak saya punya usaha ini. Nah pada akhirnya begitu kan. Iya, saya tuh tadinya kan ya anak seni, anak teater Iya, yang anak sobek apa gitu. iya gitu kan, santai nggak mandi. Istri bilang, maaf ya Pak, kamu tuh punya barang yang bermerek, kenapa enggak sih? Itu kamu kan performan, orang lihat kamu. Itu istri yang nyuruh saya itu. Iya. Emang iya ya saya sempat gitu.
ternyata iya bener tanpa saya sadari ya kita wedding organizer ya kan, wah ya kan, saya dulu bawa motor Evo, orang bisa gini, ih yakin nih, Bener nih apa perusahaan bagus nih gitu kan. iya kan Ini gitu. wedding profesional nih. Iya, dan itu nggak bisa dipungkirin Iya, iya, iya. ya kan, dengan gaya Pak Anton, wih anjir seniman nih, anjir nih ya kan, kayak asik nih ya kan, tapi emang asik. Amin. Asik Nggak, karena kan? pada saya juga terinspirasi sama produk-produk ini kembali ke Red Bar ya. Saya terinspirasi gitu, ada beberapa produk yang ikonnya itu adalah dia sendiri. Kalau kita bicara di Malaysia ada Wadoyo. Oh iya. Ya. Di Indonesia saya lupa deh. Tapi gini ya, kalau kita bicara icon gitu, orang begitu ngeliat Wadoyo itu kan, obat kumis, nunggu jambang apa segala kan. Nah, saya berusaha untuk tidak modifikasi sedikit lah ya gitu kan. Jadi kalau orang ngeliat kulit, ya ini yang gue pakai. Gitu. Saya meeting sama klien ya, saya buka buku ini gitu. Jadi mencoba membrandingkan saya dulu kan, kalau misalnya gini ya, misalnya gini kita dulu saya juga lama di MLM tuh. Tapi itu ilmunya Gila itu, gila. Saya juga belajar dari situ. Belajar dari situ kan pasti kan. Jadi waktu itu ceritanya MLM ini jualannya odol. Nah, lepas dari pertemuan dengan teman-teman ini MLM, saya beli odol dengan, sorry bukan odol ya, pasta gigi lah ya. Odol kan merek. Jadi saya beli pasta gigi dengan brand lain. Saya dimarah-marahin, dimaki-maki sama upline saya. Kenapa? Apa salah saya gitu kan? Saya bilang, kamu jualan pasta gigi mereknya A, sementara yang kamu pakai mereknya B. Masalahnya di mana, Pak? Tuh, gini katanya. Pada saat kamu jualan produk A, kamu pakainya B, orang yakin nggak dengan produk kamu, gitu kan? Yang ada, ya lo lagi pakai itu, gitu kan? Jadi kita menggunakan dulu secara dengan baik dan benar. Secara kita kan marketing juga, semua pasti marketing lah kalau pengusaha itu ya. Jadi lu aja nggak pakai. Contoh pernah ada satu sales Nissan datang ke saya. Pak, ini mobil Nissan bagus Pak. Wah pokoknya keren gini-gini. Datangnya pakai Vios. Lu aja pakai Vios gitu kan. Nah jadi kita kan nggak trust dong. Kalau lu datangnya pakai Nissan, apapun itu, mau Nissan Mas, Nissan X-Trail, apapun intinya lu produk Nissan lu pakai. Nah kalau lu jualan Nissan, lu pakainya Toyota. Nah kan kita trustnya udah ya kan, kita pasti ngalamin lah seperti itu kan. Kayak anggaplah bank misalnya gitu, gue pakai bank BNI keren nih, gue bisa transaksi gini-gini. Gue ini dong, gue transfer deh, rekening BCA berapa? Lah gimana sih, lu pakai promonya Bank BNI tapi rekening BCA berapa, kan gitu kan? Jadi harus begitu dulu sih saya rasa. Iya benar. Ini buat teman-teman yang jualan juga mungkin bisa diterapin nih. Iya betul Pak. Gitu. Ya kan saya jualan baju waktu itu. Saya pakai barang saya sendiri, nggak banyak orang. Terserah orang mau ngomong apa. Pada akhirnya begitu. Lama-lama kenal. Boger apa sih? Nah, boger nih. Akhirnya kan orang tahu, walaupun ya maaf ya, dulu kita bikin pakai bukan sablon kan, nggak bagus kan. Printing gitu ya kalau. Iya kan, minimal kan waktu itu kan zaman pandemi banyak buat bikin selusin nggak bisa nggak bisa kan. Minimal sih brand lu bogernya dulu, entah mau kapan nanti jalannya biar nanti gitu kan gitu. Betul. Saya wedding organizer gitu Pak. Set DS wedding organizer dulu namanya kan. DS. Alhamdulillah Pak, setahun nggak ada yang nempel sama saya. Iya dong. Setahun ya? Setahun lebih, akhir lama-lama. Dona ada pengalaman loh di WO. Udah setahun dia. Padahal kagak ada jobnya. Nggak ada job. Tapi udah pengalaman di WO setahun. Iya, walaupun nggak ada kerjaan. Akhirnya ketika masuk orang percaya, karena saya cuma nempel di status aja. Akhirnya setahun itu, udah pengalaman dia, udah sering pasti. Image orang begitu kan. Image-nya begitu, betul. Nah, di situ saya tinggal menjaga kepercayaan itu. Iya. Akhirnya deg-degan Pak. Pertama kali jeger, wah stres, depan mereka senyum. Aman Pak? Aman. Tahu kita lagi banyak masalah juga. Aman. Tapi kan ketika ini kita juga nggak kosong kalau kita belajar dong dalam setahun itu kan. Iya betul. Setelah orang percaya berjalan, udah tinggal kita maintain saja. Akhirnya referensi mulut ke mulut. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan, bahkan nyebar gitu kan.
produknya ada, alhamdulillah dulu masih punya orang, sekarang punya sendiri. Ya, Itu maksudnya nggak ada yang nggak mungkin lah. nggak ada nggak mungkin. Ya Dan kan? semua pasti ada solusi. Iya, semua pasti ada solusi. Iya. Ya. Kayaknya Pak Anton cukup sekian dulu. Terima Pak Anton kasih juga banyak, mau ada Bang perlu Ronan. juga. Siap. Saya nanti izin untuk linknya, saya minta Siap. kita simpan di deskripsi saya. Yang mau beli hubungi langsung. Sama-sama, Buat isi Bang salam Ronan. buat Sukses keluarga. juga, doa yang sama buat Amin. keluarga. Terima kasih Pak Sehat-sehat ya. Anton. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, and share kalau kalian suka, dan harus suka. Ini bakal banyak pembelajaran buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama Bang Ronan. Thank you. Thank you. Keren. Anjay. Nggak kerasa loh.